Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca sekarang sulit diterka. Hari panas, turunlah hujan. Apa kabar, sahabat matematika? Jumpa kita di video pembelajaran. MGMP Matematika alamatnya di Jalan Merdeka. Wadahnya guru matematika untuk berkongsi. Sahabat matematika, mari kita buka materi tentang relasi dan fungsi. Siap belajar, sahabat matematika? Tetap semangat ya walau belajar dari rumah. Wabah corona bukan jadi petaka. Jadikan kita semakin kuat, jangan melemah. Sahabat matematika, bab 3 relasi dan fungsi adalah materi pelajaran matematika SMP kelas 8 semester ganjil. Tentunya sahabat sering mendengar istilah kata relasi maupun kata tentang fungsi. Dalam matematika, apa itu relasi dan apa itu fungsi, sahabat? Mari sama-sama kita pelajari. Relasi dan fungsi terdapat pada kompetensi 3.3. Mendeskripsikan, menyatakan, dan membedakan antara relasi dan fungsi linier dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, dan grafik. Kompetensi 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Setelah proses pembelajaran, sahabat matematika diharapkan dapat menyajikan hasil pembelajaran yang melibatkan relasi dan fungsi. Sahabat juga diharapkan menyelesaikan masalah yang melibatkan materi relasi. Peta konsep pada pelajaran relasi dan fungsi. Yang pertama untuk relasi. Sahabat akan belajar cara menyatakan relasi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, juga grafik Kartesius. Sahabat akan belajar tentang fungsi atau pemetaan, tentang domain, kodomain, juga rank. Juga sahabat akan belajar bagaimana itu notasi dan rumus fungsi. Dan sebagai pengayaan, sahabat akan belajar tentang korespondensi satu-satu atau perkawanan satu. Sahabat matematika, mari kita amati bagan silsilah keluarga Bapak Hasan dan Ibu Aminah. Coba perhatikan, Bapak Hasan dan Ibu Aminah memiliki 3 orang anak yang bernama Adi, Budi, juga Dedi. Setelah dewasa, Adi, Budi, dan Dedi masing-masing menikah. Pak Adi menikah dengan Ibu Ani, Pak Budi menikah dengan Ibu Cici, dan Pak Dedi menikah dengan Ibu Desi. Kemudian, Pak Adi dan Bu Ani memiliki 3 orang anak bernama Ari, Riri, dan Sari, sedangkan Pak Budi dan Bu Cici memiliki 4 orang anak bernama Rina, Rudi, Bari, dan Tita, sedang Pak Dedi dan Bu Desi memiliki 2 orang anak bernama Lina dan Lani. Dari bagan silsilah keluarga ini kita bisa menghubungkan ayah dari, nenek dari, kakek dari, suami dari, istri dari, cucu dari, dan sebagainya. Itu yang kita sebut sebagai relasi anak-anakku sekalian. Coba, apa itu sebetulnya? Sahabat matematika, apa itu relasi? Ya, relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lain. Relasi dapat dinyatakan dalam diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah menghubungkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Berikutnya, sahabat matematika, contoh dari relasi.
Relasi yang tadi di depan sudah kita lihat tentang bagan silsilah keluarga Bapak Hasan dan Ibu Aminah, kita jadikan dia diagram panah. Misalnya, relasinya adalah ayah dari. Kita punya himpunan A, yang anggotanya Hasan, Adi, Budi, Dedi. Dan himpunan B, anggotanya Budi, Ari, Riri, Dina, juga Lina. Kita akan hubungkan himpunan A dengan himpunan B dengan relasi ayah dari. Ingat, tadi Pak Hasan merupakan ayah dari siapa? Ya, Pak Hasan adalah ayah dari Budi. Kalau Pak Adi ayah dari Ari, juga ayah dari Riri. Kalau Pak Budi ayah dari Dina dan Pak Dedi ayah dari Lina. Ini merupakan relasi ayah dari yang kita ambil dari bagan silsilah keluarga Bapak Hasan dan Ibu Aminah. Lalu bagaimana cara menggambar diagram Kartesiusnya? Masih ingat anak-anakku sekalian? Di bab sebelumnya kalian belajar tentang koordinat Kartesius, di mana dalam membuat koordinat Kartesius, pertama kita buat dulu garis mendatar atau horizontal atau biasa disebut sumbu X, sedangkan garis vertikal atau garis tegak atau biasa disebut sumbu Y. Untuk himpunan A kita letakkan pada sumbu X dan himpunan B kita letakkan pada sumbu Y. Di sini di sumbu X ada Adi, Budi, Dedi, dan Hasan. Pada sumbu Y ada Ari, Budi, Dina, juga Lina, dan Riri. Coba kita buat diagram Kartesiusnya. Adi, Pak Adi punya anak bernama Ari, juga bernama Riri. Kemudian Pak Budi punya anak bernama Dina. Lalu Pak Dedi punya anak bernama Lina. Dan Pak Hasan punya anak bernama Budi. Ya, seperti ini diagram Kartesiusnya. Lalu bagaimana himpunan pasangan berurutannya? Kita buat kurung kurawal seperti biasa yang namanya himpunan. Lalu kita pasangkan pasangan Adi dengan Ari. Kemudian Adi dengan Riri. Lalu Budi dengan Dina, Dedi dengan Lina, dan Hasan dengan Budi. Itu yang disebut sebagai himpunan pasangan berurutan. Lanjut sahabat matematika, kita ke latihan soal relasi. Ada diagram panah. Ibu punya himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Dan himpunan B, anggotanya 1, 4, 6. Himpunan A dipasangkan dengan himpunan B, di mana 1 dipasangkan dengan 1, 1 dipasangkan dengan 4, 1 dipasangkan dengan 6. Lalu 2 dipasangkan dengan 4, 2 dipasangkan dengan 6, dan 3 dipasangkan dengan 6. Bisa dibayangkan, sahabat matematika, apa relasinya di sini? Iya, ini adalah relasi faktor dari. 1 faktor dari 1. 1 faktor dari 4. 1 faktor dari 6, 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, dan 3 faktor dari 6. Lalu bagaimana membuat diagram Kartesiusnya? Seperti biasa, buat dulu sumbu X, lalu sumbu Y, himpunan A berada di sumbu X dan himpunan B berada di sumbu Y. 1 berpasangan dengan 1. 1 juga berpasangan dengan 4, 1 juga berpasangan dengan 6. Lalu 2 berpasangan dengan 4, 2 berpasangan dengan 6.
3 berpasangan dengan 6. Inilah diagram Kartesius dari relasi himpunan A ke himpunan B, di mana relasinya merupakan faktor dari. Lalu himpunan pasangan berurutannya. Pasangkan saja. Jangan lupa kurung kurawal. 1 dengan 1, 1 dengan 4, 1 dengan 6, 2 dengan 4, 2 dengan 6, dan yang terakhir 3 dengan 6. Cukup mudah bukan untuk relasi? Iya, mudah. Bagi sahabat matematika ini tidak sulit. Kita ke latihan, sahabat matematika. Ada tugas untuk kalian. Di sini Ibu akan memberikan tugas mengenai relasi. Ibu punya himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 1, 4, 9, 12, 16. Ibu pasangkan 1 dengan 1, 2 dengan 4, 3 dengan 9, 4 dengan 16. Bisa dibayangkan apa relasinya? Ya, yang menjadi tugas kalian tentukan. Pertama, relasi himpunan A ke himpunan B. Yang kedua, tuliskan himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B. Dan yang ketiga, gambarkan grafik Kartesius relasi A ke B atau relasi dari himpunan A ke himpunan B. Cukup mudah bukan, sahabat matematika? Iya. Dia, sahabat matematika, tentang relasi cukup dipahami dan cukup mengerti? Bila tidak mengerti, silahkan kalian bisa bertanya dan bisa kita lanjut ke materi berikutnya di video berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam sportif bagi semua sahabat matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.